Assalamualaikum anak-anak, bertemu lagi bersama Ibu hari ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik semua ya, tidak ada yang sakit. Baik, sebelum Ibu memulai pelajaran hari ini, Ibu akan mengabsen kalian satu-satu ya. Baik, Ibu akan absen. Alhamdulillah udah selesai. Jadi pada hari ini tidak ada murid yang tidak masuk ya, berarti masuk semua. Alhamdulillah. Baik, sebelum Ibu memulai pada pelajaran inti pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Berdoa dimulai. Baik. Baik anak-anak, Ibu akan memulai pelajaran pada hari ini. Apakah kalian masih ingat tentang pelajaran minggu kemarin? Apa yang kita pelajari pada minggu kemarin? Benar sekali. Kemarin kita mempelajari tentang suatu teks narasi. Kalau boleh Ibu bertanya atau ingin mengulang lagi, apa sih teks narasi itu? Jika ada yang tahu, silahkan angkat tangan. Baik, Alvan. Apa itu teks narasi, Alvan? Baiklah, benar sekali. Teks narasi itu adalah suatu karangan cerita yang menyajikan serangkaian peristiwa kejadian, dan teks narasi itu juga tersusun secara kronologis kejadian sesuai dengan urutan waktunya. Dan cerita teks narasi ini bisa bersifat fiktif dan juga bisa bersifat faktual atau fakta. Lalu kemarin Ibu juga memberikan salah satu jenis dari teks narasi. Apa itu? Benar sekali, cerita imajinasi. Kalau Ibu ingin tahu, apakah kalian masih ingat apa itu cerita imajinasi? Baiklah, Dewi silahkan. Apa itu cerita imajinasi? Baik, jadi cerita imajinasi itu adalah cerita fiksi yang bergenre imajinatif atau dunia imajinasi yang dibuat sendiri oleh penulis atau pengarangnya. Dan tema yang biasanya diusung dari cerita imajinasi ini bisa bertemakan gaib, supernatural, dan juga bisa futuristik. Baiklah, karena kalian sudah masih mengingat atau masih memahami apa yang telah Ibu ajarkan kepada kalian minggu lalu, Ibu akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu ciri umum cerita imajinasi, salah satu jenis teks narasi. Apakah kalian semalam sudah membaca buku kalian? Tidak. Oke, Ibu mengerti. Jadi dari referensi yang Ibu baca atau di buku kalian itu terdapat 6 ciri khusus atau ciri umum cerita imajinasi yang merupakan salah satu jenis teks narasi. Baiklah, ciri umum yang pertama dari cerita imajinasi itu adalah cerita imajinasi ini mengandung keajaiban, keanehan, dan juga kemisteriusan. Cerita imajinasi ini mengungkapkan aspek-aspek keanehan, kemisteriusan, atau juga keajaiban dalam suatu cerita. Yaitu maksud di sini itu aspek-aspek yang mungkin tidak ada di dunia nyata. Karena cerita imajinasi ini bersifat fiksi atau fiktif, dan juga cerita imajinasi ini juga bersifat imajinatif, yaitu dimana dunia imajinasi yang diciptakan sendiri oleh pengarangnya. Maka dari itu, cerita imajinasi ini mengandung suatu keajaiban, satu keanehan yang mungkin tidak kalian temui di dunia nyata. Dan ciri umum yang kedua adalah cerita imajinasi ini memiliki ide cerita. Ide cerita di sini terbuka terhadap daya khayal penulis. Dan ide cerita ini juga tidak terbatas, maksudnya tidak hanya berada di
tidak hanya berada di dalam dunia nyata atau realitas, tapi ide cerita ini juga bisa di luar nalar atau bisa berimajinasi dalam membuat suatu cerita. Ide cerita ini juga berisi irisan dunia nyata dan juga dunia khayalan yang dapat diciptakan oleh pengarang dalam sebuah karya tulisnya, yaitu seperti cerita imajinasi ini. Dan ide cerita itu bersifat sederhana, tetapi mampu menciptakan pesan yang menarik untuk pembaca cerita imajinasi itu. Dan tema cerita imajinasi ini biasanya mengusung hal-hal yang goib, hal-hal yang berunsur imajinatif, berunsur goib, supranatural, atau futuristik. Contoh dari cerita imajinasi yaitu seekor singa yang rela bertempur dengan manusia untuk merebutkan seorang anak. Dan contoh cerita itu berasal dari film yang berjudul Jungle Books. Baik, ciri umum cerita imajinasi yang ketiga itu adalah cerita imajinasi ini menggunakan latar lintas ruang dan waktu. Peristiwa yang dialami tokoh pada dua latar, yaitu yang ada di dalam kehidupan sehari-hari dan juga pada latar yang mungkin tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Dan alur dan latar yang biasanya digunakan dalam cerita imajinasi ini juga memiliki suatu ciri khas atau kekhasan dalam suatu cerita. Dan rangkaian peristiwa cerita imajinasi menggunakan berbagai latar yang melintasi ruang dan waktu. Dan jalinan peristiwa dalam cerita imajinasi ini juga berpindah-pindah latar dari berbagai latar yang mungkin tidak kalian temukan di dunia nyata. Dan ciri umum cerita imajinasi yang keempat adalah tokoh dalam cerita imajinasi itu unik dan memiliki kekhasan atau kesaktian. Dan tokoh dalam cerita imajinasi ini biasanya unik, yaitu atau biasanya memiliki suatu kekhasan, dan kalian juga biasanya tidak menemukan tokoh dalam cerita imajinasi ini berada di dalam kehidupan sehari-hari kita atau dunia nyata kita. Dan biasanya tokoh dalam cerita imajinasi ini biasanya itu memiliki suatu kesaktian tertentu. Dan tokoh juga mengalami peristiwa yang misterius sehingga tokoh tersebut mengalami suatu kesaktian itu, dan tokoh tersebut juga unik karena peristiwa yang dialami tokoh itu misterius, yang biasanya tidak bisa kita tebak atau tidak bisa kita temuin dalam kehidupan kita. Contoh tokoh yang unik dalam cerita imajinasi itu dalam film Spider-Man gitu. Kan dalam film Spider-Man itu tokohnya mengalami kejadian misterius, yaitu seperti tangannya digigit oleh seekor spider atau laba-laba, dan di kemudian harinya tokoh tersebut bisa berubah menjadi Spider-Man atau seorang laki-laki yang memiliki kekuatan tertentu, yaitu bisa terbang ke sana kemari seperti menyerupai laba-laba. Dan ciri umum cerita imajinasi yang kelima itu adalah cerita imajinasi ini bersifat fiksi. Kenapa bisa bersifat fiksi? Karena cerita imajinasi ini bergenre imajinatif, atau di mana suatu cerita itu dikarang atau dibuat sesuai dengan dunia imajinasi sang penulisnya. Maka dari itu, cerita imajinasi ini dikatakan cerita yang bersifat fiktif, tidak nyata, yaitu sebuah khayalan gitu.
Dan cerita imajinasi ini bisa diilhami atau mengambil atau itu apa itu namanya, menggunakan, mengilhami dari latar yang nyata dan juga objek yang nyata yang biasa kita temui dalam sehari-hari. Tetapi dalam cerita imajinatif itu pasti diberikan unsur hayalan. Maka dari itu, meskipun kita menemukan dalam satu cerita itu objek yang digunakan itu ada di dalam kehidupan sehari-hari kita, tetapi dalam cerita itu pastilah diberikan unsur hayalan atau fiktif. Seperti itu. Dan anak-anak, ciri umum cerita imajinasi yang keenam atau yang terakhir itu adalah ciri umum dari cerita imajinatif yang terakhir itu adalah bahasanya. Bahasa yang digunakan adalah seperti penggunaan kata sinonim dengan emosi yang kuat dan juga variasi kata yang cukup menonjol dalam cerita itu gitu. Dan bahasa yang digunakan dalam cerita imajinasi ini variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan sehari-hari, yaitu percakapan yang tidak baku biasanya, yang non formal gitu. Jadi bahasa dalam cerita imajinasi ini biasanya bervariasi, karena ya kita balik lagi ke awal bahwa cerita imajinasi itu adalah fiktif. Ya fiktif di sini adalah cerita yang hayalan yang ada di dalam dunia pengarang. Jadi terserah pengarang menggunakan bahasa apa saja dalam cerita imajinasi itu. Bisa sehari-hari, bisa bervariasi, bisa menggunakan bahasa yang ekspresif, sehingga pembaca itu dapat memahami bahasa yang digunakan oleh pengarang dalam tulisan tersebut, dalam cerita imajinasi tersebut, dan juga pembaca juga bisa merasakan apa yang ada di dalam cerita imajinasi itu gitu. Meskipun dalam cerita imajinasi itu menggunakan bahasa yang variasi, ekspresif, dan juga tidak baku, tapi cerita imajinasi ini sering diminati atau banyak diminati oleh anak-anak muda seperti kalian ini untuk dibaca daripada seperti jurnal gitu kan. Itu kan kayak faktual gitu, kenyataan gitu, jarang sekali. Jadi itulah ciri umum yang ada di dalam cerita imajinasi. Baik anak-anak, segitu dulu yang bisa Ibu berikan kepada kalian. Apakah dari penjelasan Ibu yang tadi, kalian itu ada yang tidak dipahami tentang entah itu pengertian teks narasi, pengertian cerita imajinasi, ataupun ciri umum yang ada dalam cerita imajinasi? Kalian boleh bertanya kepada Ibu, dipersilahkan jika ada yang pertanyaan, mengacungkan tangan. Oh, tidak ada ya? Alhamdulillah, berarti murid-murid Ibu ini sudah paham akan penjelasan yang Ibu sampaikan kepada kalian. Baiklah, sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, Ibu ingin memberikan suatu evaluasi, suatu kesimpulan, atau bisa dikatakan, ya itu, evaluasi dalam pembelajaran pada hari ini. Baik, cerita teks narasi. Teks narasi itu merupakan suatu karangan cerita yang menyajikan kerangan atau serangkaian kejadian. Dan salah satu contohnya itu adalah cerita imajinasi, di mana cerita imajinasi ini adalah suatu cerita yang bergenrekan imajinasi, atau di mana imajinasi di sini, imajinatif di sini adalah dunia imajinasi yang diciptakan sendiri oleh penulis. Dan cerita imajinasi ini memiliki ciri umum di dalamnya. Ada 6 ciri umum dalam cerita
cerita imajinasi yang merupakan salah satu contoh atau salah satu jenis dari teks narasi. Yang pertama adalah cerita imajinasi itu mengandung keajaiban, keanehan, dan juga kemisteriusan. Ciri umum yang kedua adalah cerita imajinasi ini memiliki ide cerita. Dan ciri umum yang ketiga adalah cerita imajinasi ini menggunakan latar lintas ruang dan waktu. Dan ciri umum yang keempat adalah tokoh dalam cerita imajinasi ini memiliki kekhasan dan juga memiliki kesaktian atau memiliki keistimewaan gitu. Dan ciri umum yang kelima adalah cerita imajinasi ini bersifat fiktif. Dan yang terakhir, dan ciri umum cerita imajinasi yang terakhir adalah bahasa yang digunakan dalam cerita imajinasi itu. Baiklah anak-anak, karena waktu ibu mengajar sudah mau berakhir, ibu akan mengakhiri pelajaran pada hari ini. Baiklah, jangan lupa kalian baca setelah materi ciri umum cerita imajinasi ini agar minggu depan ibu dapat menjelaskan dan kalian sudah bisa lebih memahami penjelasan ibu. Baiklah anak-anak, sebelum ibu tutup, marilah kita membaca doa bersama-sama. Doa dimulai. Baiklah, ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.